Halo Sobat Kece semua, bagaimana nih kabarnya teman-teman Sobat Kece semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Anas Rehan. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai strategi pemasaran melalui media sosial. Oke teman-teman, kita langsung saja ke beberapa strategi pemasaran melalui media sosial. Yang pertama, tentukan tujuan. Nah, teman-teman perlu untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan yang realistis untuk kampanye pemasaran di media sosial yang akan kita lakukan. Misalnya, tujuan kita untuk kesadaran merek atau meningkatkan penjualan atau mengumpulkan prospek net. Sebelum itu teman-teman harus menentukan hal mana yang perlu ditingkatkan atau tujuan utamanya untuk apa. Oke, teman-teman. Selanjutnya adalah identifikasi target audience. Nah, teman-teman perlu untuk memperhatikan hal ini. Target audience-nya apa? Teman-teman perlu untuk memahami dengan baik siapa target audiens teman-teman ini. Teman-teman ingin mencakup faktor usia seperti apa, jenis kelamin yang bagaimana, laki-laki atau perempuan, atau minat yang seperti apa, lokasinya di mana, atau masalah yang ingin diselesaikan bagi mereka itu apa. Nah, hal ini yang perlu diidentifikasi teman-teman. Oke. Nah, setelah teman-teman mengidentifikasi target audiensnya, teman-teman bisa tentukan sosial media yang tepat. Nah, teman-teman bisa memilih platform media sosial mana dengan target audiensnya yang telah teman-teman tentukan sebelumnya. Misalnya teman-teman menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ataupun TikTok. Nah, karena beberapa media sosial ini memiliki karakteristik audiens yang berbeda. Nah, misalnya saja nih, Facebook dan Instagram. Kebanyakan yang menggunakan Facebook ini adalah generasi-generasi di atas kita mungkin ya intinya lebih tua lah. Nah, sedangkan Gen Z ataupun milenial ini kebanyakan main di Instagram, Twitter, dan TikTok. Nah, untuk kalangan profesional ini adanya di LinkedIn, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke strategi selanjutnya. Nah, konten yang berkualitas ini yang perlu perlu teman-teman pahami, konten yang berkualitas. Teman-teman perlu untuk membuat konten yang relevan dan bermanfaat bagi target audiens teman-teman. Konten ini bisa berupa teks, gambar, video, infografis, atau konten interaktif. Nah, pastikan konten teman-teman yang teman-teman gunakan ini mencerminkan merek teman-teman sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, jangan sampai teman-teman, membuat konten yang ala kadarnya, jangan teman-teman. Lebih baik, teman-teman memberikan effort yang lebih untuk hasil yang berkualitas, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah jadwal postingan konsisten. Nah, setelah teman-teman sudah memiliki konten-kontennya, nah pastikan jadwal postingnya ini konsisten di waktu yang seperti apa. Nah, teman-teman atur jadwal postingnya yang konsisten. Nah, konsisten ini dapat membangun ekspektasi di antara pengikut teman-teman atau membuatnya lebih terlibat seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bisa menggunakan konten planner atau konten planning. Nah, dari situ teman-teman sudah ada jadwalnya kapan untuk upload konten ini, kapan untuk upload konten yang itu, seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman postingannya terlalu banyak juga ini akan menimbulkan ketidaksenangan kepada audiensnya teman-teman karena nantinya mereka akan menganggap ini spam. Nah, apalagi jika konten teman-teman ini eee, tidak berkualitas dan ini akan membuat citra produk dari teman-teman ini semakin berkurang, semakin kurang baik seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah lakukan interaksi yang menyenangkan. Nah, teman-teman perlu untuk menanggapi komentar, pesan, dan umpan balik dari pengikut teman-teman di sosial media dengan cepat. Nah, hal ini juga akan memperkuat hubungan dan memperlihatkan bahwa customer dan usaha teman-teman ini peduli seperti itu teman-teman. Jadi anggapannya usaha teman-teman, media sosial teman-teman ini peduli akan apa yang katakan oleh audiens seperti itu teman-teman. Jangan sampai jika ada komentar tidak ada komentar dan teman-teman membiarkannya seperti itu teman-teman. Dan pastikan saat teman-teman membalas komentar pastikan tidak membuat customer tersinggung atau audiens teman-teman tersinggung meskipun
dari audiens tersebut ada yang menjelek-jelekan usaha dari teman-teman, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir, promosi terarah. Nah, teman-teman perlu mempertimbangkan untuk menggunakan iklan berbayar di platform media sosial. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan jangkauan dari konten teman-teman. Nah, teman-teman dapat menargetkan iklan ke audiens yang spesifik. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman ini bisa memanfaatkan iklan berbayar atau sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan iklan yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Seperti itu teman-teman. Tetapi jika teman-teman menggunakan iklan yang tidak berbayar atau gratis, nah teman-teman hanya bisa eh, mencapai followers-followers teman-teman saja jika itu ada di media sosial Instagram, Facebook. Nah, kalau Facebook masih bisa di grup atau dan sebagainya. Nah, kalau Instagram bisa menggunakan hashtag teman-teman. Nah nah, berbeda lagi jika TikTok. Nah, jika di TikTok teman-teman bisa menjangkau lebih banyak lagi dengan metode FYP seperti itu teman-teman. Nah, tetapi jika teman-teman menggunakan iklan yang berbayar, nah dari situ teman-teman bisa menspesifikkan targetnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa menspesifikkan mengenai minat dari audiens teman-teman, mengenai lokasinya, lalu umurnya, ini bisa dispesifikkan teman-teman. Dan ini juga bisa diatur mengenai berapa lama promosi teman-teman ini akan dilakukan. Nah, ini akan tergantung dari beberapa hal untuk biaya-biayanya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sesekali perlu untuk menggunakan iklan berbayar ini. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada sedikit salah-salah kata dari aku. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.